pensiun, jadi udah 2 tahun. Saya pikir, waduh, kerja apa nih supaya bergerak, bisa sehat, ngeluarin keringat. Tetes jangan banyak-banyak supaya kotorannya nggak seberapa bau. Nanti grip udah selesai disemprot badannya, pokoknya seluruh kandang nih. Itu perkenalan dulu. Nanti kalau udah kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali, salam ngarit. Mudah-mudahan kesempatan kali ini dalam keadaan sehat, bahagia selalu bersama keluarga, para ngarit-ngariter di seluruh Nusantara. Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview kembali kandang breeding di sini. Habis pemberian pakan sore hari gitu. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Kembali perkenalkan Pak, maaf Pak, namanya siapa Pak? Saya namanya Pak Tarlim, yaitu Dusun Pematang Buluh, Desa Baliagung, Kecamatan Balas, Kabupaten Lampung Selatan. ya? Lampung Selatan. Oke. Nah, saya coba di peternakan kambing. Oke. Sudah 1,5 tahun. 1,5 Ya. tahun. Ya, Gitu. ya udah 2 kali sama sapian dimuat. Alhamdulillah masih lancar, sehat. Cuman kemarin ini barusan dikeluarin Mas. Keluarin berapa ekor Pak? 4 ekor. Jadi yang besar-besarnya yang masuk kurban saya keluarin ke bakul. Jantan Ya. semua berarti ya? Ya, ada harga 2.000, ada yang sampai 3.000. Ya, inilah masih ada 15 ekor. 15 ekor. Ini anakannya semua ini Pak? Iya, ini anakannya semua. Kadang-kadang saya selingin, kasih onggok. Selingin sama onggok. dedek, ya. Ini yang ini juga diselingin onggok ini Pak? Iya. Selingi onggok. Di bawahnya gitu Pak ya? Iya, kalau rumputnya sudah habis, kalau masih kurang makan dia ada onggok bawahnya. Gitu. Ya makan Gitu. misalnya. Nah kalau di kandangnya Bapak ini, kalau pemberian onggok itu semua dikasih onggok apa dibeda-bedakan gitu? Enggak, kalau yang khusus yang anakan yang udah disapi ini saya kasih, tapi kalau breeding pembibitan saya nggak berani ngasih. Kalau yang apalagi yang udah bunting, ini kan udah ada yang bunting ini, yang udah kawin, nggak berani. Biasanya pertumbuhan bayinya agak lemah gitu. Efek dari onggok itu sendiri. Mungkin efek dari onggok. Yang saya perhatikan itu bayinya rata-rata ada yang mati gitu. Nggak pernah dulu dicoba. Gitu. Kalau onggoknya sendiri ini Bapak menggunakan campurannya apa aja itu Pak? Onggok kalau bisa campurin dedek kalau ada. Sepertiganya apa separoh 50-50, misalnya onggoknya separoh, dedeknya separoh. Kalau nggak ada ya khusus untuk anakan ini supaya nafsu makan dan selalu kenyang, kasih onggok dulu. Jadi dikasih dedek, campurannya campur apa aja? Dedek campur onggok, sudah itu dikasih air garam, misalnya 1 ember air tuh kasih segenggam garam lah. Garam itu dicampur sama onggok. Tetes juga Pak ya, pakai tetes juga Pak ya? Pakai tetes juga kalau ada. Kalau ada. Campur tetes jangan banyak-banyak supaya kotorannya nggak seberapa bau nanti. Jadi di kotorannya nggak bau. Pengaruh dari tetes itu tadi? Iya. Seperti pengaruh ke itu supaya ada nafsu makan juga, lahap. Nah kalau untuk perawatan kandang gimana Pak? Untuk mungkin mencegah kutu ataupun nyamuk yang banyak biasanya tuh. Nah kalau untuk pencegahan, pertama kandang harus selalu dibersihkan, disapu, kotorannya seminggu apa sebulan dibersihkan itu. Bapak melakukan penyemprotan juga Pak? Nah itu sudah itu lalu penyemprotan. Misalnya sekarang musim nyamuk itu banyak nyamuk, usahakan disemprot. Kalau habis makan ini, habis maghrib udah selesai disemprot badannya, pokoknya seluruh kandang ini disemprot. Ya pakai tangki itu setengah tangki cukup untuk keliling semua semprot. Supaya nyamuk itu nggak mau lagi mendekat ke kandang.
Biasanya Bapak melakukan ataupun penyemprotan itu berapa hari ataupun berapa minggu sekali gitu? Kalau lagi banyak nyamuk saya 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali kalau lagi banyak nyamuk. Tapi waktunya memang menjelang maghrib itu Pak ya? Iya, menjelang maghrib. Ketika nyamuknya banyak gitu ya? Disemprot, obatnya cukup dengan pastak aja. Pastak aja ya? Obatnya pastak, walaupun kena pakan juga nggak pengaruh, nggak keracunan. Kena tubuhnya, badannya disemprot sampai basah juga nggak apa-apa. Aman Pak ya? Aman, malah untuk menghindari penyakit kayak gudik gitu kalau sering disemprot. Tuh, kalau pertama saya juga iya pernah kena penyakit gudik itu. Oh, pernah Pak? Pernah, 1 kena. Tapi setelah sering rutin menggunakan penyemprotan, alhamdulillah nggak ada kena penyakit. Kalau makannya sendiri berapa kali Pak di sini Pak? Sehari 2 kali. Sehari 2 pagi kali. Sama sore. Prosesnya kayak gini juga? Ya. Jadi kalau pagi sekitar jam 8 lah. Jam 8 paling siang. Nah kalau sore jam 4. Jam paling lambat jam 5. Jadi sampai habis. Nanti kalau udah habis baru penyemprotan. Gitu. Kalau banyak nyamuk. Itu. Nah, ini Pak, ini kan udah berjalan 1 tahun setengah ya Pak ya? Iya. 1 tahun setengah gitu. Nah, kalau untuk 1 tahun setengah yang dulu gitu sebelum ternak itu Bapak kegiatannya apa gitu Pak? Kalau dulu saya masih ngajar di sekolahan. Oh, jadi untuk sekarang ini udah pensiun gitu? Udah pensiun. Jadi udah 2 tahun. Saya pikir, waduh kerja apa nih supaya bergerak, bisa sehat, ngeluarin keringat. Saya pilih coba ternak kambing. Nah, alhamdulillah pertama saya beli kambing 10, babonnya 5, paceknya 1, yang derek-derek kayak gini nih beli 4. Nah, setelah 1 tahun setengah udah beranak 3 kali. Ada yang 1, ada yang 2, bahkan ada yang 3 babonnya itu. Jadi yang sudah dijual aja saya lebaran haji tahun kemarin 6. Tahun ini 2004 lebaran haji ngeluarin 4. Jadi udah 10 ekor yang dikeluarin. Oh gitu. Berarti dulu sewaktu masih aktif jadi guru gitu belum ternak gitu. Belum ternak. Oh, gitu. Jadi saya tadinya cuman pulang sekolah sambilnya tani. Sekarang tani sama ternak. Oh, setelah pensiun dari guru itu tadi. Masih nyawa juga saya. Oh, gitu. Masih garap sawah. Kalau pulang dari sawah sambil bawa rumput kan. Sambil pulang sambil ngarit gitu. Nah, kalau misalnya untuk peternak gitu Pak ya, itu mampunya itu 1 orang itu berapa indukan gitu Pak, untuk kita nggak terlalu keberatan gitu? Ya kalau untuk 1 orang maksimal itu taruhlah punya 10 indukan. 10 indukan, jadi kalau sama yang kecil-kecil paling enggak 20 ekor kambing. 20 ekor. Nah, kalau untuk 20 ekor itu masih bisa buat ini nggak, kita buat sambian ke sawah gitu? Bisa. Cuman kita dibatasi ke sawah setengah harinya khusus ngarit, jadi untuk ngurusin kambing. Bisa kejangkau, cuman kita sebelumnya kalau memang mau banyak itu harus punya bank pakan dulu. Nanam odot, daun singkong, dan kayak pohon randu itu yang ini rambanan lah. Rambanan ya. Bapak juga sekarang udah ada ini, udah mempraktekkan adanya odot gitu. Pakan udah, sebelumnya saya udah nanam odot, nanam singkong. Khusus untuk pakan. Kalau kepepet itu bisa di ini. Gitu. Nah, kalau untuk pemula Pak ya, ini sebagai gambaran kandang kambingnya Bapak ini bisa menelan dana berapa Pak? Banyak yang tanya ini sebenarnya. Dulu ya kurang lebih kalau dihitung total semua mungkin kalau sekitar 8 jutaan habis. Untuk kayu sendiri apa beli itu Pak? Kayunya kayu sendiri. Nah, kalau tenaga kerja saya ngupahin, semua ngupahin kalau 3 jutaan habis.
Terus materialnya beli bata, pasir, beli asbes, paku dan lain sebagainya mungkin 3 jutaan habis. Nah kayunya punya sendiri, saya nyencoin, upah nyenco. Itu. Nah, kalau 8 juta terus modal awal 10 kambing gitu. Nah ya 10 ekor kambing, 10 ekor babonnya kambing. 5, paceknya 1 kan jadi 6. Nah yang 4 nih kecil-kecil kayak gini, yang harga 1000-an. Oh gitu. Yang 4. Berarti kalau untuk pemula, untuk mengawali itu butuh dana berapa menurut Bapak untuk beli ya kalau kandang? dihitung-hitung minimal modal 25-an lah minimal. 25 ya? 25. Lumayan juga Pak ya? Iya, 25-an harus siap lah sama kandang sama isinya. Kandang sama kambing udah ngisi ya, gitulah ya. Bisa ngecaknya tuh. Itu modal kecil-kecilan. Kecil-kecilan Pak ya? Iya. Kalau modal yang besar kan udah lain lagi, itu udah serba mesin, serba ini pakannya udah onggok semua, main beli. Main fermentasi, beli gitulah ya. Itu. Nah ini kalau Bapak ini selama ini yang udah dijalankan itu yang merupakan kendala mungkin agak-agak berat gitu di hal pakan atau hal kambingnya itu sendiri Pak? Masalahnya ini kalau di pakan itu kendalanya kalau musim kemarau aja. Jadi agak jauh ngaritnya. Jadi perlu biaya transport tambahan. Beli minyak, kadang jauh. Itu kalau musim kemarau. Kalau musim hujan pas misalnya nyampe seharian tuh, makanya kita harus punya bank pakan yang di dekat rumah. Jadi sewaktu-waktu musim hujan kita tinggal ngambil di samping rumah. Itu. Kalau sekarang ngaritnya berapa kali Pak? Yang sekarang nyambi nyawa juga gitu misalnya? Ya ngarit cuma sekali Pak, sekarung. Nanti kalau kurang ngambil di samping ini tanaman daun singkong apa onggok. Odot sama daun pisang misalnya, daun randu. Itu ternyata ini seperti itu ternyata. Nah kalau Bapak kok sebagai pensiunan seorang guru tenaga pengajar gitu, kok bisa tertarik sama kambing justru gitu, yang ngarit gitu? Nah bilangan saya gini kan, kalau di ternak kambing ini hidup kita ngarit ini celengan. Jadi anggap saja kalau kita upahan 1 kali ngarit itu sekarung misalnya, itu 20.000. Kalau sebulan kan udah, misalnya kalau per karung 20.000 udah 600.000 gitu. Nanti ketemunya udah setahun, total udah berapa tuh? Jadi anggap aja kita tabungan lah. Tabungan ya? Ya tabungan, tapi dengan cara cari rumput, gitu. Nabung rumput Pak istilahnya Pak. Cuman enaknya mungkin kita nggak disuruh tergantung sama orang, nggak disuruh sama orang gitu, ya semaunya kita gitu. Ya kalau kita ikut orang kan ada yang ngatur, kalau kita bebas, kapan waktunya senggang ya ngarit gitu ya. Jadi seperti itu ternyata teman-teman. Biar selain hiburan Mas, ngelihat ternak-ternaknya pada sehat, makannya seneng, itu kita terhibur juga. Kalau petani kan misalnya ngelihat padinya udah hijau, udah bagus, itu terhibur juga gitu. Jadi hasilnya itu bisa menghibur gitu ya? Bisa menghibur, jadi kita juga nggak terlalu banyak pikiran, akhirnya stres kan ya. Kita memperhatikan binatang ini udah setengahnya mengalihkan perhatian juga gitu, gitu. Nah kalau untuk kandangnya sendiri ini, untuk biaya tadi segitu itu ukuran berapa ini Pak kandangnya ini Pak? Ini ukuran 4,5, 4,5, musuh 7,5. Kalau untuk kapasitas misalnya itu untuk muat berapa ekor ini Pak? Ini kalau 20 masuk ini. 20 ekor masuk 20 ekor masuk. Tuh 20 ekor. Kemarin itu ya udah 19 juga udah penuh itu. Penuh ya. Kemarin hampir penuh ini.
Yang kosong ini kan udah dikeluarin. Dikeluarin ya. Kalau yang ini ada 3 ekor di satu tempat, ini lagi mengawinkan gitu. Ngawinin ini. Ini yang diikat Pak. Ini yang diikat ini sengaja biar nggak lari kalau mau dikawinin. Jadi kalau mau ke perkenalan kan bandotnya, paceknya kita ikat. Itu perkenalan dulu. Nanti kalau udah kenal, udah akrab, baru yang babonnya kita ikat. Jadi biar nggak lari sana lari sini. Jadi paceknya tinggal naik lah. Gitu. Jadi triknya Bapak selalu melakukannya kayak gini. Jadi nggak turun naik diturunin dua-duanya malah repotin. Udah di kandang aja gitu. Berapa hari atau berapa minggu Pak untuk? Ya kalau perkenalan misalnya ya 3 hari, 4 hari gitu. Nanti kalau udah mau minta kawin yang itunya buntutnya udah gerak-gerak baru kita lepas. Nah, kalau ini udah mau minta kawin ikat ya, bututnya itu udah gerak-gerak. Jadi dicampur. Jadi pejantannya 1, betinanya 2 ini Pak ya? Iya. Betinanya 2 gitu. Kalau misalnya gini Pak, belum waktunya minta kawin gitu ya? Itu dimasukkan ke sini, dilakukan proses diikat kayak gini. Itu nantinya bisa hamil bunting gitu nggak Pak? Nggak bisa. Itu kalau belum bisa, harus diperkenalan dulu. Dia kalau udah kenal, baru dia ada tertarik terangsang gitu. Kenalin dulu sama pacek. Nanti kalau udah kenal, udah terangsang, baru dia minta kawin itu. Gitu. Ya. Bagi yang mau mencoba, selamat mencoba berternak, mudah-mudahan berhasil. Dan dari saya salam ngarit bagi peternak-peternak kambing. Oke, terima kasih, sukses selalu Pak.